Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami dan mengurapi kami. Terlebih Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita saling berusaha untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, bukan karena mau tahu urusan orang lain, ya, saling mengingatkan dan saling menasihati, serta saling mendoakan. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dalam Roma 15 di ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada unen-unen Jawa kuno ya. Sekarang masih dipakai atau tidak dipakai, tetapi saya masih ingat ya. Bunyinya seperti ini. Manungsa iku gendong lali, kadunungan luput lan salah, kebak dosa. Ya mungkin kalau diartikan bahwa manusia itu mudah atau gampang lupa. Ya. Kemudian punya kesalahan, ya, seringkali salah dan kilaf, ya. Bahkan manusia itu penuh dosa. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain dengan penghakiman kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah dosa. Memang manusia itu sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kemerdekaan dalam Kristus. Kita membaca terlebih dahulu dalam Galatia 5 di ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Pertanyaannya, masih bisakah kita berbuat dosa? Ya. Manusia, saya tadi katakan, gampang lupa, banyak kesalahan, dan bisa saja berbuat dosa. Nah, bisa manusia itu berbuat dosa, tetapi biarlah kita juga boleh menyadari, ya, karena perkataan ini, karena unen-unen ini, ya, terus kita menyendiri supaya kita tidak bisa berbuat dosa, tidak, ya, karena kita adalah makhluk sosial.
Nah, diingatkan dalam Galatia 5 di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan saya boleh berdiri di tempat ini seorang diri. Saya kemarin terima video itu, ya aku cacani, ya aku tunggu tapi apa? Tapi puji Tuhan, kalau Paskris tetap duduk di tempatnya, Pak Sulis tetap tidak desek-desekan sama saya. Ya, sebenarnya peristiwa itu ya gimana ya Bapak? Saya bilang itu kok bisa gitu loh. Ya, terus ditambah lagi peristiwa yang kemarin, bagaimana seorang hamba Tuhan menganiaya pasangannya dan lain sebagainya. Nanti kadang-kadang karena sering guyon itu saya diajak ngomong, kadang-kadang enggak, maaf ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang demikianlah keadaan manusia akhir zaman ini. Ya. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian, kalau sudah datang di gereja itu kudusnya malaikat saja kalah, tapi kalau sudah di luar gereja itu kelakuannya setan pun kalah. Ya, kadang-kadang apa yang dilakukan itu tidak masuk akal gitu. Tapi kita sebagai saudara-saudara seiman, makanya di awal tadi hendaklah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya, saling mengasihi, terlebih-lebih kita saling mendoakan, ya, biarlah kita tidak menjadi hakim. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di antara saudara seiman bisa terjadi kesalahpahaman. Di antara saudara seiman bisa terjadi gesekan, perselisihan, beda pendapat. Itu umum, biasa itu. Tetapi hendaklah dengan adanya demikian itu bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi kita saling mengisi satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan yang kuat menanggung yang lemah. Ya, kita yang kuat imannya, ya kita harus bisa menasehati, memotivasi kepada saudara seiman kita yang sedang dalam kelemahan iman kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Timotius 3 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan demikian. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik. Inilah keadaan dunia saat ini. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hendaklah kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidaklah demikian. Ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang jatuh, syukur, kapokmu kapan? Ya, tidak boleh demikian. Ya, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, ya. Kalau kita sudah dimerdekakan Kristus, ya, mari kita bersungguh-sungguh menanggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia yang baru. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal, ya, ciri-ciri manusia lama, ya, yang harus kita tanggalkan. Yang pertama adalah mari kita menanggalkan pikiran-pikiran yang sia-sia, ya. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak senonoh sembrono dan lain sebagainya. Dikatakan tadi dalam Efesus 4 ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jadi hendaklah kita mau hidup memiliki pikiran-pikiran yang baru. Ya. Jangan pikiran-pikiran yang sia-sia yang kita pikirkan. Ya. Dan itu akan membuat kita tidak lagi seperti orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan tumpul, tidak lagi punya kepekaan. Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ketika pikiran itu sudah sia-sia, ketika perasaan itu sudah tumpul, ya, tidak punya kepekaan lagi, maka apa yang dilakukan? Perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan, justru menjadi cemoohan. Jarine wong Kristen, katanya anak Tuhan dan lain sebagainya. Orang berpikir ketika orang melakukan sesuatu yang salah, apalagi yang melakukan itu orang yang percaya kepada Tuhan, itu menjadi sorotan. Padahal di luar juga banyak gitu. Tetapi kalau orang yang sudah percaya sama Tuhan itu, mereka akan berkata, jarine wong Kristen niku hidupnya suci, anak Tuhan. Masa anak Tuhan bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa dan lain sebagainya. Seringkali untuk membela diri kita itu karena pribadi masing-masing. Makanya perlu kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah menyerahkan tubuhnya kepada hawa nafsu. Ayat yang ke-19 dari Efesus 4 tadi, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini yang kita lewati, ada banyak berita-berita yang mungkin miris, ya, kok bisa gitu ya. Tetapi biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, karena saya sendiri itu juga orang yang tidak sempurna, banyak melakukan kesalahan dan kekilafan, kekeliruan. Ya. Orang yang sempurna itu hanya Yesus saja. Firman Tuhan katakan kalau kita bisa menjaga lidah kita, kita adalah orang yang sempurna. Ya. Tetapi siapa yang bisa mengekang lidah kita? Sekalipun kecil, bisa dimenggokkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kecil, lentur ya. Itu bagaikan api neraka, saudaraku. Salah ngomong, bahaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Sebaliknya, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia yang baru. Dalam Korintus 2 di ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baru, yang menanggalkan segala pikiran yang sia-sia, yang tidak lagi melakukan keserakahan, ya, dan tidak lagi berbuat kecemaran. Ada 3 langkah yang hendak saya bagikan buat kita sekalian pada pagi hari ini supaya kita benar-benar menjadi manusia yang baru. Sebelumnya kita akan membaca dalam Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, langkah pertama untuk kita bisa menjadi manusia yang baru adalah kita harus mengenal Kristus lebih dalam. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Sebenarnya tidak hanya seminggu, ya sekali kita cukup untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau di tempat ini di tengah minggu kita juga mengadakan ibadah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bisa hadir dalam ibadah tengah minggu kita, ya, sehingga ada suasana hati, suasana yang baru di dalam kehidupan kita. Kita lebih mengenal Tuhan. Saya lihat fotonya Mas Kris, Bu Hesti, siapa lagi saudara-saudara yang lain bisa belajar menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya juga mau belajar menyampaikan firman Tuhan di hari Rabu. Ya, tetapi karena waktu itu jam 6:30 kami juga ada ibadah komsel. Tetapi kalau pas di tempatnya anak saya itu saya bisa hadir karena dimulai jam 7:15. Saya pernah ikut hadir, ternyata sampai rumah masih nutut untuk ibadah komsel. Jadi kalau ada kesempatan saya juga rindu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bergabung bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini. Ya.
Yang pertama, kita harus mengenal Kristus lebih dalam. Efesus 4:20 tadi kata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 2 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita perlu mengenal Tuhan. Ya. Apalagi sekarang kalau kita mengikuti apa itu namanya? Podcast atau apa itu, ya di situ terjadi banyak perdebatan, banyak perselisihan, banyak kesalahpahaman. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan terbawa arus. Bahkan kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Bukannya kita hanya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Iblis pun percaya. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan. Iblis pun percaya. Makanya banyak orang yang dininak-bubukan ya, oleh iblis untuk tidak lagi mengenal Tuhan secara benar. Mari kita berusaha ya, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang kedua adalah menerima pengajaran yang benar. Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menerima pengajaran yang benar. Hari-hari ini saya seringkali mendengar, ya, jangan hanya mendengar khotbah tentang berkat. Jangan hanya kita mendengar khotbah tentang untuk mengenakkan telinga. Ya. Kadang-kadang kita harus mau menerima juga, ya, pengajaran yang benar. Sekalipun mungkin itu bertentangan dengan hati kita. Wah, gak cocok itu, nggak cocok itu, nggak benar itu. Tetapi kalau pengajarannya benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hendaknya kita mau belajar untuk mendengar pengajaran yang benar, supaya kita tidak tersesat. Ya. Dalam 2 Timotius pasal 4 di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini lebih berat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa menerima pengajaran yang benar, sekalipun itu keras, ditegur, dikritik, itu pasti ndak enak. Itu pasti ndak enak. Ngono ndak bisa. Itu rasanya juga ndak enak, saudaraku. Ya. Mosok ngono gak iso. Ndak enak, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang memang ada kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Itu tergantung siapa yang menyampaikannya. Kalau itu yang menyampaikan teman, sekalipun itu kritikan, itu pasti bisa membangun. Firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Lebih baik ditegur nyata-nyata daripada
ketokane mengasihi, padahal itu menjatuhkan. Ya. Tetapi hari-hari ini orang akan sulit menerima pengajaran yang benar. Gitu. Kalau bisa ngundang pendeta yang lucu-lucu gitu. Ya, kalau khotbah begitu naik iso tertawa gitu. Itu yang tapi tidaklah demikian. Memang ada hamba-hambatan yang seperti itu yang bisa itu seperti itu. Nah, tetapi kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menerima didikan daripada Tuhan, itu lebih baik. Teguran yang nyata-nyata dari seorang teman itu lebih baik daripada kasih podo-podo orang yang mengasihi Tuhan, tetapi ada tersembunyi, ya, ada udang di balik rempeyek itu, saudara. Itu yang tidak benar itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya kita menerima pengajaran-pengajaran, ya, yang mungkin itu menggelitik hati kita, mungkin menyinggung perasaan kita, tidak apa-apa. Ya, kalau itu pengajaran yang benar, ya, supaya kita bisa berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah memperbaharui roh dan pikiran. Dalam Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-23 tadi katakan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita ketika kita mendengarkan pengajaran yang benar, ketika kita bisa menerima pengajaran yang benar. Kalau pengajarannya itu meninabubukan kita berbuat salah, kita berbuat dosa dan lain sebagainya, seolah-olah itu diperbolehkan. Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa itu bukan karena ularnya. Ular itu cuma menawarkan, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu akan seperti Allah. Bukan ular itu memetik buahnya nyoh panganen. Enggak, yang mengambil buahnya itu manusianya, bukan ularnya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa menerima, ya, pengajaran yang benar supaya bisa memperbarui akal budi kita, pikiran kita, sehingga pikiran kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang baik, itulah yang sempurna, itulah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dimulai dari pikiran kita. Akal budi kita harus diperbarui terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengikuti Dolos Camp, itu memang di situ untuk bapak-bapak, ya, khusus untuk bapak-bapak. Kalau wanitanya itu wanita bijak itu. Nah, ketika kita berjanji kepada anak kita, ya, nah, nanti kalau kamu nilaimu bagus, kamu dapat ranking 1 dan lain sebagainya, ya toh, nanti bapak akan belikan HP baru misalkan. Anak berusaha sedemikian rupa, ya toh, supaya dapat nilai baik, mendapatkan ranking 1. Nah, setelah dapat ranking 1, ya namanya orang tua itu kan banyak banyak kebutuhan, begitu ya, lali. Ya. Tapi anak itu masih ingat enggak? Masih ingat. Mbok sampai tua itu masih ingat. Saya mau cerita tentang seorang bapak yang menikah, ya, manten anyar gitu. Itu berpuluh-puluh tahun tuh enggak suka sama istrinya.
tapi bisa punya anak, gumunnya seperti itu. Ya, itu ceritanya itu sebenarnya sederhana, simple. Waktu menikah dapat, orang kalau menikah kan dapat apa tuh namanya, kado, ya dapat kado. Nah ternyata sama si istri ini kadonya itu dikasihkan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan si suami ini. Bojone goleki kado sing warna itu di mana? Oh karo karo. Akhirnya dia tahu kalau kadonya itu dikasihkan kepada saudaranya. Dari sejak itu si suaminya itu bencinya setengah mati sama istrinya. Tapi ya punya anak itu tadi, ya dia bencinya setengah mati. Waktu ikut Dolos Camp dia cerita, sekalipun aku diikutkan waktu ikut Pria Sejati, dia cerita begini, sekalipun aku diajari di sini, aku tidak akan memaafkan istriku, ya, karena istriku telah menipu aku. Ya, aku tidak akan memaafkan, tidak akan mengasihi. Ya. Saya masih ingat betul dia apa itu namanya saksi itu. Terus ada seorang hamba Tuhan yang namanya Pak Tulus itu dirangkul, Bapak, kalau Bapak tidak mau mengasihi istri Bapak, berarti selama ini Bapak itu tidur dengan mayat. Kaget dia. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena siapa yang membenci saudaranya, apalagi ini istrinya, itu sama dengan seorang pembunuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di antara kita kalau ada perselisihan, mari kita damai. Jangan saling kita tidak mengasihi. Karena kalau kita tidak mengasihi, itu sama seperti seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saat dirangkul begitu, dia langsung jatuh, bruk gitu. Wah berarti selama ini saya sudah menjadi seorang pembunuh. Nah dia nangis, dia sadar. Akhirnya ketika dilantik atau diapalah istrinya pada waktu itu, kemana-mana dia gandeng istrinya. Gitu. Aku sampai gumun gitu. Dina Bapak kemarin yang saksi. Terus tak tanyai, Pak, niki rakyatnya nggih. Ini istrinya ya Pak? Iya Mas, aku saiki wis tobat. Bojoku nyanti-nyanti tak gandeng saiki. Gitu. Ada juga seorang suami, ya. Kalau istrinya kegedean budak-budak lah. Mulai karmu gak mulai karmu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi setelah diikutkan itu, ternyata istrinya mau ke gereja diantar dan lainnya. Ya, tapi namanya manusia tadi loh saudaraku, ngendong lali, ya kedunungan luput lah salah, kebak dosa, susah ya lali saudaraku, lali. Untuk itu mari kita mau belajar mengenal Kristus. Berubahlah dalam pembaruan pikiran kita, akal budi kita, supaya kita bisa menerima pengajaran yang benar. Yang keempat, yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 24, firman Tuhan tadi katakan demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dilanjutkan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Jadi hidup kita tidak lagi hidup di manusia yang lama, tetapi kita hidup di manusia yang baru, yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita bersungguh-sungguh menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus memotivasi kita. Kita tidak menghakimi orang yang berbuat dosa. Kalau kita bisa, mari kita berempati, ya, mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, kalau engkau bisa membuat seseorang berbalik kepada Tuhan, engkau telah menyelamatkan dia. Dan dosanya diampuni, dan dosamu juga diampuni. Jadi mengapa firman Tuhan mengajarkan kita jangan menghakimi itu seperti itu. Kalau mungkin ada orang yang bersalah dan kita tahu dan kita mampu untuk membawa dia berbalik kepada Tuhan, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Dosanya diampuni, bahkan dosa kita juga diampuni. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini